Perkembangan teknologi digital yang begitu cepat membuat perusahaan media harus mengikuti perkembangan tersebut. Perusahaan media itu harus melakukan transformasi dari media konvensional menjadi media online. Di sini saya akan membahas beberapa media konvensional yang bertransformasi menjadi media online atau media digital. Yang pertama ada Jawa Pos, perusahaan media yang bermula dari sebuah koran kecil di Surabaya yang didirikan pada 1 Juli tahun 1949. Jawa Pos dulunya merambah ke media televisi event dan sekarang beralih menjadi media digital. Jawa Pos memasuki bisnis digital pada tahun 2014 dengan menghadirkan jawapos.com. Dalam perkembangannya yang relatif singkat, pada 2016 jawapos.com mulai menyediakan beragam fitur online dalam format multimedia yang berupa teks, foto, dan video, dan multiplatform seperti website, berita, mobile site, dan mobile app. Yang kedua ada liputan6.com. Perusahaan yang dibangun sejak 14 Agustus tahun 2000 ini awalnya merupakan situs yang hanya menyajikan berita yang tayang di Liputan 6 SCTV di televisi. Akhirnya sejak tanggal 24 Mei 2012, pemegang saham yakni Elang Mahkota Teknologi memutuskan untuk membuat situs online yang diberi nama liputan6.com. Sejak itu, liputan6.com mengubah penayangan berita menjadi sebuah portal news online dengan berita yang jauh lebih beragam dibandingkan dengan ketika didirikan. Jumlah berita liputan6.com makin bertambah dan beragam dengan kanal-kanal yang disesuaikan untuk kebutuhan pembaca seperti politik, olahraga, bisnis, tekno, lifestyle, global, otomotif, hingga Citizen 6 yang mengkomodir jurnalisme warga. Yang terakhir ada perusahaan media yaitu Tempo. Tempo awalnya merupakan majalah yang berdiri pada tahun 1971 yang diawali oleh perundingan 6 orang wartawan yaitu Gunawan Muhammad, Harjoko Trisnadi, Fikri Jufri, Lukman Setiawan, Usama, dan Kristianto Wibisono. Hasil dari perundingan itu menyepakati dibentuknya majalah Tempo yang dimodali oleh Yayasan Jaya Raya. Pada Februari 1971, terbit edisi perkenalan majalah Tempo tanpa tanggal dengan cover berjudul Tragedi Minarni dan Kongres PBSI. Selanjutnya pada 6 Maret tahun 1971, edisi perdananya terbit dengan cover berjudul Film Indonesia Selamat Datang Saks. Dalam Mashead, terbitan awal tertera Yayasan Jaya Raya, Jaya Press sebagai penerbit. Hingga berjalannya waktu, Tempo akhirnya menjadi portal berita online sejak tahun 1995, tetapi pada tahun tersebut, Tempo belum selengkap dan belum beragam beritanya. Lalu sejak tahun 2008, Tempo.co telah hadir kembali dengan wajah baru dan sajian berita yang berkualitas dan memiliki prinsip enak dibaca dan perlu bahkan jenaka pun bisa. Tempo.co pun beralih ke aplikasi yang bisa di-download dan diakses oleh masyarakat melalui handphone masing-masing. Aplikasi Tempo.co juga pernah meraih Silver Award The Best Mobile Media pada tahun 2011 dari Asia Digital Media Awards tahun 2011. Ketiga perusahaan media tersebut merupakan perusahaan yang terus mengembangkan inovasi dan berita yang lebih baru lagi yang lebih terupdate untuk memenuhi banyaknya kebutuhan informasi masyarakat pada masa teknologi digital seperti sekarang.